Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat religi Ruang Ariung Si Cepot, podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Banyak yang belum tahu si Cepot itu apa. Mereka mengenai hanya sebatas pewayangan, dalam dunia pewayangan, tokoh dalam dunia pewayangan. Ternyata padahal saya ingatkan lagi bahwa si Cepot itu adalah sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil, dan tepat. Nah, itu kepanjangan dari nama si Cepot. Nah, alhamdulillah sobat religi semuanya, podcast kali ini kita akan mengupas ya tugas-tugas Kementerian Agama, bidang-bidang ada dalam Kementerian Agama, seksi apa saja. Sebagai gambaran bahwa di Kementerian Agama itu ada yang disebut Subbag Tata Usaha, subbagian tata usaha, kemudian ada seksi-seksi, ada seksi PD Pontren, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, ada seksi Penais Zakat Wakaf, ada seksi Pais, ada seksi Urais dan pembinaan syariah, ada seksi penyelenggara haji dan umroh, dan ada seksi Pais. Oh, satu lagi, seksi pendidikan madrasah. Seksi pendidikan madrasah, seksi pendidikan agama Islam, seksi Penais Zakat dan Wakaf, seksi PD Pontren, dan seksi penyelenggara haji dan umroh, serta seksi Urais dan pembinaan syariah. 6 ya, dan sama Subbag TU ada 7 berarti. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja sih tupoksi dari Subbag Tata Usaha. Nah, alhamdulillah bersama kita telah hadir Bapak Dr. Haji Rondon MH ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasan. Alhamdulillah beliau nih yang sibuk terus ya mengurus umat sebagai kepala Subbag Tata Usaha. Nah, ini Pak Subbag, kita ingin menjelaskan kepada para sobat religi seperti apa sih sebenarnya tupoksi Subbag Tata Usaha. Dan setelah ini kita akan membahas tentang masing-masing layanan, karena mungkin di dalam Subbag Tata Usaha ada beberapa layanan tuh ya. Nah, setelah beres Subbag nanti kita jadwalkan lagi untuk seksi-seksi yang lain. Nah, untuk itu mungkin akan kita mulai saja dengan Pak Subbag ingin menjelaskan sejauh mana tupoksi dan layanan-layanan apa saja yang ada di Subbag Tata Usaha. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Si Cepot yang berbahagia, terima kasih Pak Hasan sebagai host. Ya, pada sore ini kita bincang-bincang tentang tugas dan fungsi Subbag Tata Usaha sesuai dengan PMA nomor 19 tahun 2019 tentang instansi vertikal Kementerian Agama, bahwa Subbag TU itu membawahi satu perencanaan dan keuangan, satu gitu. Yang kedua kepegawaian dan ortala ya. 3 humas, informasi dan humas ya. Yang keempat ada umum, bagian umum gitu kan. Tapi paling tidak ada 3 itulah paling tidak. Nah, apa sih tugas dan fungsi tugas Subbag Tata Usaha itu? Pertama adalah menyiapkan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan. Jadi Subbag Tata Usaha ini bagaimana membangun koordinasi untuk menjabarkan setiap kebijakan. Saya kekatalan teknisnya sampai bisa dimulainya gitu kan, dari pimpinan, dari Pak Kepala Kantor sebagai pimpinan kita koordinasikan kepada ke seksi-seksi yang semua lini lah. Jadi koordinasinya atas bawah kiri kanan depan belakang. Sebagai lengkap. Luar biasa ya. Jadi atas bawah kiri kanan depan belakang. Pas begitu memang. Subbag Tata Usaha itu menyeluruh ya. Tidak boleh bukan ke atas doang, tidak. Untuk ke pinggir doang juga tidak. Harus atas bawah kiri kanan depan belakang itu. Nah, semua terlayani. Semua terlayani gitu. Mengkoordinasikan kan dia koordinasi. Yang kedua ada pelayanan persuratan. Jadi tata persuratan, misalkan pelayanan urusan persuratan.
semua surat yang masuk dan keluar itu pasti lewat sebuah tata usaha. Nah di situ sumbang itu apakah disposisi, apakah dinaikkan ke atas ke pimpinan gitu kan, perlu pertimbangan pimpinan, ataukah langsung disposisi ke seksi terkait gitu kan. Nah ini tiap hari surat tuh banyak banget tiap hari tuh. Yang kedua ini, tugas kedua ini. Yang ketiga ada sih perencanaan. Jadi ada perencanaan itu ada sebuah tata usaha, ada program, ada tahun ke depan itu seperti apa, itu ada di sebuah tata usaha. Kemudian kepegawaian. Nah, sebuah tata usaha juga sebagai pembina kepegawaian, pejabat pembina kepegawaian, PPK. Ya, seluruh ASN Kabupaten Bogor, ASN Kabupaten Bogor itu ada di sebuah tata usaha pembinaan kepegawaiannya, tentang disiplinnya, tentang hal-hal lainnya lah. Hak dan kewajibannya kewajibannya itu ada di sebuah tata usaha. Kemudian yang kelima tentang keuangan dan barang milik negara BUMN. Nah ini keuangan ini adanya kan di keuangan tadi. Ada perencanaan, ada keuangan tadi kan. Nah barang-barang milik negara ini kan banyak. Ini ada yang tanggung jawab sebuah tata usaha, BUMN itu. Maka di sini ada pegawainya bertugas di BUMN. Termasuk barang-barang yang ada di sini, hal sekecil apapun harus ada laporannya. Ada laporannya, ada buku inventarisnya, ada pencatatannya gitu kan, tahun berapa dibelinya gitu kan. Dan itu ditempel, semuanya ditempel. Ini tugas BUMN. Tapi itu tanggung jawabnya di sebuah tata usaha. Tanggung jawab ininya, controllingnya lah gitu kan. Kemudian yang keenam, koordinasian dan kerja kelaksanaan. Nah, koordinasian dan kelaksanaan ini kan hubungan dengan kelembagaan ini. Karena itu. kita vertikal, mungkin ada kita mengacu ke pusat, Jakarta, ke pusat, ke Kanwil. Itu contoh misalkan di Bogor ini sekarang sudah ada penyelenggara. Ada penyelenggara Buddha, ada penyelenggara Kristen, ada penyelenggara Katolik gitu kan, tambahannya dari yang ada seksi-seksi itu. Nah, ini juga di sebuah tata usaha koordinasiannya ini. Monitoring controllingnya di situ biasanya. Kemudian penyusunan keputusan, misalkan ada SK itu di sebuah tata usaha. Di para sebuah tata usaha nanti kepala tanda tangan itu kan. Itu penyusunan di sebuah tata usaha. Maka di situ ada staf administrasi kan. Kemudian ke rumah tanggaan itu urusan keseharian lah. Keseharian itu kan. Ngurusi lampu listrik, masalah pulsa, token dan sebagainya lah. Termasuk masalah juga konsumsi tamu sebagai geler itu ya. Itu rumah tangga keseharian itu diatur oleh sebuah tata usaha. Nah, di samping tugas itu juga ada tugas tambahan, misalkan sebagai ketua tim KUB, Kerukunan Beragama. Jadi itu di sebuah tata usaha KUB itu adanya itu. Nah kita akan kerjasama dengan misalkan dengan FKUB, pertimbangan tentang rumah ibadah sebagainya di sebuah tata usaha, gitu kan. Pendirian rumah ibadah misalkan. Tapi tentunya sebuah tata usaha juga meminta masukan dari seksi terkait, gitu ya dengan itu, gitu kan. Ada lintas sektoral juga kan. Itu di antara tugas tambahannya ya, yang melekat di sebuah tata usaha. Nah. Terkait misalkan tugas perencanaan nih, ada perencanaan ya, perencanaan. Makanya ada perencananya di sini. Nah, kita ada Pak Haji Wedan lah. Dia tugasnya itu melakukan tugas teknis perencanaan pembangunan di instansi. Misalkan tadi tahun ini kita akan ngerehab apa, gitu kan. Kita misalkan tahun ini akan beli apa gitu kan. Ini ada yang bocor gimana? Betul. Itu ada yang direncanakan. Belum yang ini mungkin ya bangunan-bangunan KUA. Ya belum lagi kayak bangunan KUA. Artinya nggak cuma di kantor doang, termasuk misalkan di KUA, di madrasah gitu kan. Itu di perencanaan. Misalkan tahun ini kita dapat SBSN KUA, sini Ciawi gitu kan. Ada rehab KUA Bojonggede misalkan dari situ lah. Gitu. Nah. Juga di sebuah tata usaha juga ada ini masalah DIPA nih. DIPA. Nanti kita insya Allah rencana bulan Februari ini kita akan ada agenda bedah DIPA. Setelah bedah DIPA nanti ada raker Kemenag Bogor gitu. Mungkin kan menunggu juga dari kita nunggu dari Kanwil juga, raker Kanwil. Maka seluruh raker itu kita ada bedah DIPA dulu gitu kan.
Nah karena sekarang teman-teman juga lagi pada sibuk tes haji juga ya. Nanti setelah tes haji baru kita adakan Dipa. Itu. Nah termasuk diantaranya perencanaan juga ini merencanakan rencana strategis kantor atau renstra kantor lah seperti apa. Misalkan kantor ini kemudian ini ke depan 5 tahun ke depan seperti apa mimpinya. Ini juga di sebuah tata usaha sebenarnya adanya. Apa gedung yang mau pindah? Misalkan mau pindah, bangun, kayak gimana gunanya gitu kan. Apa nanti seperti apa kapasitasnya di sini posisinya. Memang tugas subag ini cukup luas. Cukup luas. Jadi kalau sebuah tata usaha itu pulangnya habis maghrib malam gitu. Kadang-kadang Sabtu masih ngantor ya. Masih ngantor karena memang dia di samping dia menerima tata persuratan yang perlu disposisi kemana-mana, perlu analisa juga kajian-kajian, terus juga menerima layanan tadi dari masyarakat, dari instansi sendiri gitu kan, yang konsultasi, yang macam-macam lah gitu kan, yang perlu pembinaan itulah. Itu kayak barusan saya menerima konsultasi dari PC JKH Bogor, JKH Cimatuk Kurawakopa tadi itu. Dan setelah itu saya menerima dari ASN Kabupaten Bogor yang konsultasi tentang masalah rumah tangga itu kan. Nah itu baru selesai nih. Jadi tiap hari seperti itu. Nih banyak sekali. Belum lagi kita mendisposisi surat-surat yang harus kemana-kemana nih. Betul. Itu siapa yang melaksanaannya, siapa itu di situ. Termasuk rekomendasi. Ya rekomendasi gitu kan. Ini banyak tiap hari itu SK atau apalah gitu. Jadi yang berhubungan dengan berjalannya roda organisasi ini gitu kan. Kalaupun kita di sini ngantornya, tapi kan kebijakannya, produknya itu dirasakan oleh semua ASN dan masyarakat di Kabupaten Bogor gitu kan. Maka di sini perlu ketekunan, ketelitian, kemampuan analisa yang cukup tajam gitu kan. Juga waktu juga harus lebih gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah tugas kehumasan misalkan. Itu ada di antaranya ada humas dan informasi atau namanya HDI lah, data dan informasi gitu kan. Nah, ini di antaranya adalah bagaimana juga sebuah tata usaha ini, khususnya ada yang petugas humasnya, mengelola konten media sosial. Betul. Karena hari ini kegiatan kita banyak tanpa promosi di medsos dianggap tidak ada kegiatan. Gitu. Betul. Maka mutlak kehumasan ini menguasai media sosial. Betul. Konten media sosial, kontennya apa? Contoh hari ini nih. Hari ini misalkan nih, ini bagian humas nih. Ya. Kita nyiapkan konten. Nanti akan disampaikan di di YouTube misalkan kan itu podcast gitu kan, atau juga misalnya di Instagram Kemenak, atau juga di Facebook gitu kan. Ya ini media sosial ini menginformasikan kegiatan kita kepada masyarakat gitu kan. Supaya masyarakat juga tahu, ada respon dari masyarakat nanti, respon baik, respon bagaimana, tanggal-tanggal seperti apa gitu kan. Ini penting publikasi kegiatan kita itu kantor kepada masyarakat melalui medsos. Ini humas juga tanggung jawabnya. Yang kedua, humas juga itu bertanggung jawab tentang peliputan kegiatan. Contoh kegiatan apa, ada tamu atau ada apalah gitu kan. Kegiatan kantor, kegiatan pimpinan, itu kegiatan yang lainnya itu humas gitu. Untuk mendokumentasikan, membuat laporan, membuat video atau apalah gitu ya. Itu humas diantaranya. Termasuk penulisan berita online. Berita yang ditulis beritanya. Misalkan Pak Kepala misalkan habis membuka kegiatan PAUD atau namanya Pak RA misalkan atau madrasah atau KUA, dibuat ini beritanya. Nah ini nih disumbang juga ini tanggung jawabnya. Tapi pelaksana adalah humas gitu kan, humas. Nah, terus juga ada yang keempat itu koordinasi antar lembaga. Nah, ini contoh misalkan ada kegiatan tertentu baik di kantor maupun dari luar ya, permintaan dari luar misalkan kan. Kalau dikoordinasikan misalkan dengan pihak Pemda atau misalkan dengan pihak di internal, misalkan ke KUA atau misalkan ke madrasah atau juga misalkan ke kanwil ke atas atau ke pesantren atau misalkan ke pusat. Ini humas juga di sini posisinya. Jadi koordinasi antar lembaga, antar pihak ini humas. Makanya humas ini harus mempunyai nomor telepon lembaga-lembaga terkait, betul. Yang sering kerjasama dengan Kemenak gitu kan, baik itu dia lembaga pemerintahan, lembaga swasta gitu, harus memudahkan koordinasi juga. Jadi nanti Kasubag itu tinggal manggil
yang humasnya, staf humasnya. Kira-kira ini gimana? Itu udah dilakukan belum ke sana gitu kan, dengan pihak bank misalkan, atau dengan pihak pesantren, dengan pihak pemerintah daerah, atau dengan kanwil misalkan gitu kan. Itu mengkoordinasikan kepastiannya, acaranya kapan, kegiatannya apa, itu dikoordinasikan siapa yang terlibat di situ. Ini humas ini. Nah, kemudian lagi ada tugas kepegawaian diantaranya yang kenaikan pangkat itu kan, melaksanakan kegiatan manajemen PNS, itu tugasnya itu. Nah, diantaranya apa? Contoh-contohnya layanannya. Satu, mutasi pegawai. Misalkan mutasi pegawai dari KUA ke kantor, dari KUA ke KUA, gitu kan, atau misalkan dari madrasah ke mana gitu kan. Mutasi pegawai. Itu dia kata guru, struktur, jabatan fungsional, jabatan silakan itu dia ada di ini mutasi pegawai. Mutasi pegawai ini menjadi tanggung jawab Subag TU. Dalam hal ini adalah pelaksanaan bagian kepegawaian. Di situ ada namanya analis kepegawaian gitu. Sehingga ada TU ANJA dan ABK-nya. Misalkan siapa mengerjakan apa, dikerjakan oleh siapa, itu ada di analis kepegawaian. Misalkan satu kantor ini kerjanya berapa pegawainya, gitu, kerjanya seperti apa, dan namanya ANJA ABK, beban kerja, analisa jabatan dan beban kerja, gitu kan, analisa beban kerja masing-masing, sehingga nanti promosi dan mutasi itu juga sesuai dengan kepentingan organisasi. Betul. Untuk pencapaian visi organisasi seperti yang terkait dengan perencanaan tadi itu. Nah, kemudian ada cuti, misalkan cuti pegawai, ya cuti pegawai, kemudian izin belajar, tugas belajar, gitu kan. Termasuk juga yang pensiun misalkan kan, pensiun ini tiap tahun berapa bulan ini, tahun ini berapa yang pensiun itu teragendakan tuh. Sekarang tahun ini yang pensiun sekian, siapa namanya, buat apa saja terus, itu kan. Nah, nanti ini dihubungkan dengan perencanaan juga, artinya SDM-nya seperti apa ke depannya itu kan. Belum yang ini ya penerimaan misalkan ASN atau P3K gitu kan. Terus Satya Lencana juga yang gitu mendapat kan. Penghargaan Satya Lencana bagi yang berprestasi gitu kan. Atau juga di situ juga ada misalkan punishment bagi mereka-mereka yang tidak disiplin, yang tidak sesuai dengan aturan manajemen kepegawaian gitu kan. Itu ada pensiun. Nah, pensiun tadi kan, kenaikan gaji berkala juga di situ ada. Kenaikan gaji berkala KGB. KGB ini diurus oleh kepegawaian. Nah, kepegawaian, humas, kemudian juga keuangan, itu tentunya nantinya perencanaan di sini. Perencanaan inilah yang pokoknya dulu. Nanti perencanaan ini targetnya A, rencananya A, maka berarti semua tadi elemen itu menuju kepada A semuanya. Betul. Tentang kegiatannya apa, bagaimana biayanya, kemudian siapa yang bertukar di situ, gitu kan, itu mengacu itu ke perencanaan. Nah, itu dikoordinasikan oleh Kasubag TU semuanya, dari unsur tadi analis kepegawaian, ada perencanaan, ada keuangan, juga di situ ada humas, itu kan. Nah, nanti ada umum. Itu ada umum. Ini Subag TU koordinasinya. Maka kalau Subag TU itu ngantronya lebih lama, lebih ini daripada yang lain, wajar, karena emang tugasnya banyak, gitu kan. Ya, seperti itu Pak Hasan. Ya. Nah, sejauh ini untuk 2023 tadi udah dibahas ya sedikit, akan diadakan bedah DIPA, kemudian perencanaan anggaran. Nah, sejauh ini dari tahun 2022 mungkin ada hambatan, tantangan yang dihadapi oleh Subag TU nih, kira-kira seperti apa, lalu solusinya apa? Di antaranya hambatannya itu, Subag TU itu kan mempunyai perencanaan. Perencanaan ini berdasarkan analisis fakta-fakta objektif di lapangan, bahwa idealnya seperti apa organisasi ini atau lembaga ini, kantor ini, gitu kan. Nah, maka berarti perencanaan ini harus pandai-pandai mana yang prioritas. Prioritas satu. Yang kedua, pandai-pandai menggali potensi lain dengan lembaga-lembaga lain, misalkan melalui kerjasama, melalui apalah formulasinya, gitu, pihak ketiga, gitu kan, supaya tetap target yang direncanakan itu tercapai, gitu kan. Nah, kita hari ini sudah ada
namanya Dipa dari Kanwil sudah diserahkan ke kita. Nah nanti perlu kita bahas misalkan seksi Urais, seksi Penais, zakat dan wakaf, seksi madrasah, seksi PAI, haji, kemudian dan juga para penyelenggara semuanya itu kan. Kira-kira dipanya itu ada berapa untuk apa saja, untuk apa saja. Kemudian kegiatannya itu apa saja. Kemudian juga timingnya misalkan waktunya kapan, gitu kan, dan volumenya kira-kira berapa, gitu kan. Ini kan ada di situ. Anggarannya juga ya. Jadi nanti Subag itu menghimpun tentang perencanaan di masing-masing seksi, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Misalkan kegiatannya ini misalkan akan dibagi dalam waktu berapa, kegiatan misalkan 3. Kira-kira buat apa saja, gitu kan, hari apa, tanggal berapa. Ini perlu dikoordinasikan selanjutnya, dikoordinasikan dengan pimpinan terkait penjadwalannya, siapa yang terlibatnya, gitu kan. Ini diantaranya. Panitianya siapa, gitu. Ini itu dibahas. Apalagi sekarang udah mulai lewat COVID ya. Jadi karena kan kita sudah mulai kembali lagi. Jadi inovasi-inovasi di Subag ini diperlukan sekali. Diperlukan karena kita ini kan punya target. Kita ini menjalankan bagaimana prioritas 7 program prioritas dari Menteri Agama tercapai. Gitu. Di situ posisinya. Terjemahnya seperti apa di lapangan? Supaya itu yang kita perlu bahas, gitu kan. Jadi tentang misalkan digitalisasi, tentang moderasi beragama, tentang kewadian pesantren, gitu kan, dan sebagainya 7 program itu. Ini dijabarkanlah oleh kita di lapangan seperti apa, gitu. Sehingga nanti bahwa Kementerian Agama itu memang kepanjangan tangan dari Kementerian Agama RI Indonesia, bukan yang terpisahkan, gitu kan. Hanya di situ nanti ada masing-masing lokal, dalam artian hubungan dengan pemerintah daerah tersendiri. Tentunya misalkan Bogor, Kementerian Bogor misalkan dengan PMD-nya di Bogor seperti ini. Ada program-program hubungan masyarakat yang sinergi. Contoh misalkan MTQ, urusan haji ya. Itu kan, itu banyak gitu kan. Ini kan butuh komunikasi, butuh koordinasi di sini humas juga Bapak di sini. Itu haji, MTQ, kemudian juga tentang masalah hibah pesantren misalkan. Pesantren ketika misalkan di Jakartanya hibah dari pusatnya misalkan terbatas, bagaimana kita menerobos atau buat inovasi kerjasama dengan pemerintah daerah supaya ada hibah buat pesantren misalkan, gitu kan. Termasuk juga misalkan guru PPG misalkan, PPG guru agama atau guru madrasah misalkan, agama terutama ya, agama Islam atau ya. Misalkan di Jakartanya tugasnya cuma sekian nih Pak porsinya, misalkan kuotanya. Bagaimana supaya banyak? Nah, koordinasi dengan pemerintah daerah, gitu kan. Akhirnya ada yang masuk di Pak, ada yang tidak, gitu di keuangan ini nantinya. Contoh misalkan kayak insentif guru, misalkan guru diniyah, gitu kan. Itu kan ada hibah dari pemerintah daerah. Juga insentif buat amil kan, itu kan hibah dari pemerintah daerah. Dan juga PPG guru PAI ada hibah dari pemerintah daerah. Itu kan hasil kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Seperti itu. Ya. Jadi masuknya itu di dana hibah berarti ya? Hibah. Ada yang hibah, ada yang cuma kita mengkoordinasikan saja. Koordinasi. Gitu. Jadi ada hibah langsung ke Kemenang, ada koordinasi saja. Contoh misalkan kayak PAI itu dia hanya koordinasi saja. Kita meminta kepada pemerintah daerah supaya ada anggaran nanti kita ngasih anggaran dikirimkan ke UIN Jakarta, UIN Bandung atau UIN mana yang didapatkan ditunjuk oleh direktorat, udah pelaksanaan itu kan. Kita mengkoordinasikan saja. Uangnya ada di sana. Ada DPA dinas terkait itu kan. Seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa semua itu adalah dalam rangka anfa'uhum linnas, memberikan manfaat buat masyarakat melalui instansi pemerintah. Bagaimana pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan kepada masyarakat sesuai dengan potensinya masing-masing, gitu kan. Ini yang saya pikir kita perlu agak pendalaman di sini, bahwa Kementerian Agama nggak cuma melayani pegawainya saja. Pegawainya itu dalam rangka bagaimana pegawai Kemenag ini memberikan manfaat di masyarakat, hadir di masyarakat itu, memberikan layanan yang terbaik, gitu kan, layanan prima kepada masyarakat seperti itu. Ya, dijabarkan bentuk bidang-bidang itu. Ya, seperti itu. Duh, luar biasa nih penjelasan dari Pak Kasubag, walaupun singkat tapi padat. Nah, kita pasti masih bertanya-tanya nih,
bentar lagi kita akan sosialisasi pusaka. Ya. Pusaka itu pusat layanan keagamaan, salah satunya adalah absen untuk para pegawai. Seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas khusus dengan Subak, tapi di bagian kepegawaian mungkin Ya, kepegawaian ya. Ya. Nanti kita akan bahas secara khusus mengenai absensi, kemudian mengenai kenaikan atau naik jabatan gaji dan seterusnya. Memang nanti perlu ada sesi dengan masing-masing dari perencana keuangan, ahli kepegawaian gitu kan, atau humas, pendalaman dari layan-layan ini gitu, seperti itu. Baik, memang itu kita rencanakan Pak Subak. Insya Allah untuk bulan ini bagiannya adalah Subak Tata Usaha. Nah, nanti layanan itu kita akan lebih fokus di sesi-sesi selanjutnya. Iya, supaya nanti masyarakat tahu. Betul. Terutama warga Kabupaten Bogor ya. Kita bukan tidak mungkin juga warga di sekitar Kabupaten Bogor dan seluruh Indonesia mungkin bisa menonton. Kadang-kala kalau nggak dipromosikan begini, nggak disampaikan begini, mereka tugasnya apa sih? Betul. Sehingga nanti kalau udah tahu gini kan, kalau saya mau ngurus ini harus ke sini, jadi tahu mereka. Itu. Dan kita juga sudah menggagas PTSP ya Pak Kasubag. Iya, betul. Pelayanan terpadu satu pintu dan masih dalam proses. Banyak sekali ya tentu program-program Kemenag, terutama Kemenag Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor untuk melayani masyarakat Kabupaten Bogor dan tentu masyarakat secara umum. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk mendapatkan kepuasan dari masyarakat dan tentunya kita menjadi satu instansi yang bisa memberikan pelayanan yang prima tadi disampaikan oleh Pak Kasubag. Baik para sobat religi Ruang Ariung Si Cepot, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Kasubag. Walaupun singkat, beliau telah membeberkan apa sih tugas-tugas Subag Tata Usaha. Sementara itu saja dulu kita akhiri. Terima kasih Pak Kasubag. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Wassalam. Baik sobat religi, saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Si Cepot.